Sejak mimpi ditinggalkan oleh Sandra, kini Harun tak dapat tidur dengan tenang. Ia akan melihat Sandra yang tidur di sofa untuk memastikan jika Sandra masih ada bersamanya. Malam ini rasa takut ditinggalkan Sandra kembali terasa. Ia bangun dan melihat Sandra pulas di tempat tidurnya, lebih tepatnya sofa. Harun turun dari ranjang, ia mendekati sofa di mana Sandra tengah berbaring pulas di sana. Dipandangi dengan lekat wajah istrinya yang begitu tenang. Harun berlutut di samping sofa, tangannya terulur untuk menyibak anak rambut yang menutupi wajah cantik Sandra. Tanpa sadar bibirnya maju untuk sekedar mencium kening Sandra. "Tak akan aku biarkan kamu pergi kemanapun," bisik Harun seraya menggendong Sandra ala bridal style lalu merebahkannya di ranjang. Harun menyelimuti Sandra sampai ke dada, ia ikut masuk ke dalam selimut dan akhirnya tertidur menghadap Sandra yang tidur begitu pulas. Keesokan harinya Sandra menggeliat bangun karena merasa sesuatu yang berat menimpa perutnya. Pelan tapi pasti, ia membuka mata dan terkejut melihat sebuah tangan melingkar di perutnya. Lebih terkejut lagi ketika ia sadar jika dirinya tidur satu ranjang dengan suaminya. "Mas Harun akan sangat marah jika dia tahu aku tidur di sini," gumam Sandra buru-buru turun dari ranjang. Sandra terduduk di sofa, ia mencoba mengingat apa yang ia lakukan semalam sampai bisa tidur di ranjang suaminya. Namun yang Sandra ingat hanya dirinya tidur di sofa bukan yang lain. "Mungkin saja aku lupa, ya sudahlah," gumam Sandra segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Harun terbangun dan tidak menemukan Sandra di sebelahnya, berniat mencari keluar kamar diurungkan ketika mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. "Sandra," panggil Harun membuat Sandra menoleh padanya. "Mas udah bangun, gimana sudah enakan?" tanya Sandra mendekati Harun untuk memegang kening pria itu. "Kamu mandi sepagi ini, bagaimana jika nanti kamu sakit?" tanya Harun kemudian mengambil handuk untuk mengeringkan rambut Sandra yang basah setelah keramas. "Aku sudah biasa, Mas. Kamu kenapa bangun pagi? Butuh sesuatu?" tanya Sandra menatap Harun yang serius mengeringkan rambutnya. "Hari ini aku akan masuk ke kantor, tolong siapkan pakaianku ya," jawab Harun seraya memberikan handuk kepada Sandra. "Iya, Mas." Dan benar saja, Sandra menyiapkan pakaian kantor untuk Harun bahkan membantu memakainya. "Kamu yakin sudah bisa masuk?" tanya Sandra yang sedang mengikat simpul dasi di lehernya. "Iya," jawab Harun singkat, ia sedang sangat fokus memperhatikan istrinya. "Baiklah, sekarang aku bantu pakai jasnya ya," ucap Sandra mengambil jas di kasur kemudian membantu Harun memakainya. Setelah rapi Sandra memberikan tas kerja Harun dan tak lupa sesekali masih membenarkan dasi suaminya itu. "Semangat kerjanya," ucap Sandra tersenyum manis. Harun tidak menjawab, ia hanya terus menatap Sandra yang juga sedang menatapnya, keduanya saling terpaku dengan pandangan satu sama lain. Harun meletakkan tas kerjanya begitu saja di ranjang, ia mendekati Sandra dengan tangan yang menyentuh pipi wanita itu. "Mas," panggil Sandra menyadari sikap tidak biasa dari Harun. "Maaf," ucap Harun tiba-tiba memeluk Sandra dengan erat. "Mas, ada apa?" tanya Sandra mengusap punggung Harun pelan. "Maaf atas sikap aku selama ini," jawab Harun lirih. Seketika itu juga dadanya terasa sesak, apa yang Harun katakan barusan seakan menunjukkan jika dia siap memulai semuanya dari awal. Namun Sandra tidak boleh banyak berharap. "Kita mulai semuanya dari awal," ucap Harun seraya melepaskan pelukannya. Kini Sandra benar-benar merasa tak bisa bernafas. Benarkah Harun mengatakan akan memulai semua dari awal? Ini sesuatu begitu dinantikan oleh Sandra sejak lama. "Mas, kamu serius?" tanya Sandra dengan suara bergetar karena hampir menangis. "Jangan pernah pergi ataupun meminta cerai dariku," ucap Harun menggenggam tangan Sandra. Sandra mengangguk, kini ia tidak bisa lagi menahan tangisannya. Harun kembali memeluk Sandra, membiarkan istrinya menangis dalam pelukannya. Sandra dan Harun turun bersama untuk sarapan. Harun yang menggandeng tangan Sandra berhasil mengundang tatapan para keluarga yang sudah asik di meja makan. "Selamat pagi," sapa Harun seraya menarik kursi untuknya. Mama mau makan apa?" tanya Sandra seraya menyendokkan nasi ke piring Amira. "Ada apa Kak? Sepertinya tidak ada hujan komedi hari ini," tanya Ana menggoda Sandra yang terlihat terus saja tersenyum. "Harun, apa kau?" tanya Adiguna ambigu. "Maaf atas perlakuanku pada menantu kalian selama ini, tapi sekarang aku sadar jika ini semua harus dimulai dari awal.
Aku akan belajar untuk menerima Sandra, Pa, Ma. Jawab Harun menjelaskan. Mama bahagia untuk kamu, nak. Ujar Amira mengusap kepala menantu kesayangannya. Setelah melayani ibu mertuanya, kini Sandra beralih untuk mengambilkan makan suaminya. Sandra benar-benar menjadi menantu dan istri idaman keluarga Adiguna. Duduklah, Tita Harun menarik kursi untuk Sandra duduk. Sandra mengangguk kemudian duduk di sebelah Harun, semuanya makan dengan tenang bahkan sesekali diselingi canda tawa. Bahagia sekali karena suasana seperti ini sudah lama hilang dari keluarga Adiguna. Sandra mengantar Harun sampai ke depan pintu, sesuatu yang selalu Harun tolak kala Sandra ingin melakukannya. Berbeda hari ini, Harun justru sangat bahagia karena Sandra mau mengantarnya sampai ke depan pintu. Aku berangkat ya, ucap Harun bermaksud pamit. Sandra mengangguk kemudian meraih tangan Harun dan mendaratkan bibirnya tepat di punggung tangan sang suami. Hati-hati ya, Mas. Balas Sandra tersenyum. Harun segera pergi meninggalkan rumah. Sandra menatap kepergian mobil Harun sampai tak terlihat di pandangan matanya. Sandra segera masuk, ia langsung disambut oleh tatapan bahagia ibu mertua dan juga adik iparnya. Mereka merasakan kebahagiaan ketika melihat perjuangan Sandra kini tak sia-sia. Kamu bahagia, sayang? Tanya Amira membuat Sandra tertunduk menahan senyuman. Kami ikut bahagia untukmu, Kak. Ujar Ana memeluk Sandra erat. Terima kasih banyak, Ma, Ana. Sahut Sandra kemudian memeluk keduanya erat. Wah ada apa nih? Tanya Adiguna menghampiri istri dan anak-anaknya. Papa, panggil Sandra tersenyum. Berbahagialah selalu, Sandra. Kami senang melihatnya, tutur Adiguna mengusap kepala menantunya. Sementara di kantor, pekerjaan sudah menumpuk di ruangannya. Meski beberapa karyawan datang membawa pekerjaan, itu hanya beberapa dari dokumen urgen sementara pekerjaan yang lainnya masih tetap ada. Selamat pagi Pak Harun, sapa Azka menunduk sopan. Apa jadwalku hari ini? Tanya Harun sambil membolak-balik berkas di tangannya. Azka segera membuka agenda Harun, sudah 3 hari jadwal diundur karena Harun. Bisa dipastikan jadwal atasannya itu padat hari ini. Meeting dengan beberapa kolega bisnis Anda Tuan guna membahas peluncuran elektronik terbaru, pukul 10 di ruang rapat A. Jelas Azka membacakan jadwal Harun yang begitu padat. Baiklah, tolong siapkan segalanya. Sahut Harun dibalas tundukan kepala oleh Azka. Harun baru keluar dari kantornya pukul 19 itu pun ia belum bisa pulang ke rumah karena masih ada jadwal makan malam dengan perusahaan yang akan bekerja sama. Harun memijat pangkal hidungnya, pekerjaan yang ia tinggal selama 3 hari membuatnya benar-benar bekerja ekstra hari ini. Tuan kita sudah sampai, ucap Azka keluar lebih dulu untuk membukakan pintu atasannya. Harun segera masuk ke dalam restoran, sungguh ia sudah benar-benar ingin pulang ke rumah dan menemui istrinya. Harun tersenyum sendiri jika menyebut Sandra sebagai istri. 1 bulan di perlakuan tidak baik namun sikap Sandra terhadapnya tidak pernah berubah. Selamat datang Pak Harun, ucap pria berjas merah seraya menjabat tangan Harun. Silahkan duduk, Tita Harun berusaha seramah mungkin. Dan makan malam itu berujung penandatanganan kerjasama. Harun senang karena akhirnya bisa bekerja sama dengan perusahaan bahan mentah untuk pembuatan industrinya. Ayo kita pulang. Ucap Harun memejamkan matanya karena sudah sangat lelah. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 kemungkinan ia akan sampai rumah baru pukul 22 dan dipastikan rumah sudah sangat sepi. Harun masuk ke dalam rumah, memang suasananya sudah sangat sepi namun lampu masih menyala menandakan jika masih ada yang belum tidur. Siapa yang belum tidur? Gumam Harun seraya menaiki satu persatu anak tangga. Sesampainya di kamar, ia tidak menemukan istrinya di sana sehingga kini Harun tahu jika tadi yang belum tidur adalah Sandra. Harun segera masuk ke dalam kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. Setelah hampir 20 menit Harun akhirnya keluar hanya dengan lilitan handuk di pinggangnya. Ia pikir Sandra tidak berada di kamar sehingga dengan percaya dirinya ia hanya keluar dengan handuk. Astaga, Mas, seru Sandra yang baru masuk ke dalam kamar dan menemukan Harun yang sedang memakai baju. Sandra, sejak kapan kamu di sana? Tanya Harun ikut terkejut. Baru saja, kamu kenapa gak pakai baju di kamar mandi? Tanya Sandra memejamkan matanya rapat. Aku kira kamu tidak ada, jawab Harun yang sudah selesai memakai baju. Sini, ucap Harun meminta Sandra mendekat. Sandra menurut,
Ia duduk di sebelah Harun seraya meletakkan nampan berisi makan malam untuk Harun di meja. "Kenapa belum tidur?" tanya Harun menatap Sandra yang terus saja menunduk. "Aku nunggu kamu, aku takut jika nanti tidak ada yang menyiapkan makan malam," jawab Sandra tanpa menatap Harun. Bukan apa, tapi Sandra masih merasa malu ketika tadi melihat suaminya yang tidak memakai baju. "Aku sudah makan," ucap Harun membuat Sandra menoleh padanya. "Baiklah, aku akan bawa ini ke bawah," ujar Sandra berniat pergi namun dicegah oleh Harun. "Tidak perlu malu, Sandra. Kita pasangan menikah, aku suami kamu dan kamu istri aku," cicit Harun mengerti suasana hati Sandra saat ini. "Iya, Mas," sahut Sandra tersenyum menatap Harun. Harun mengusap kepala Sandra yang terlihat masih malu-malu atas kejadian beberapa saat lalu. Sebenarnya Harun biasa saja, ia tanpa busana di depan istrinya sendiri bukan orang lain. "Apa Mas?" tanya Sandra melihat Harun yang terus saja tersenyum. "Enggak, cuma mikir aja." "Emang tadi kamu lihat apa?" tanya Harun balik, atau lebih tepatnya ia sedang menggoda istrinya. Sandra melotot mendengar pertanyaan Harun. "Mas," tegur Sandra semakin dibuat malu oleh Harun. "Bercanda, San. Ya udah ayo tidur," ajak Harun namun Sandra diam saja. "Ayo, ajak Harun lagi. Tempat tidur aku kan di sini," balas Sandra menepuk sofa yang ia duduki. Harun menghela nafas, ia mengambil ancang-ancang dengan meregangkan ototnya. Sandra menatap kelakuan Harun yang seperti orang ingin mengangkat sesuatu. "Mas, kamu ngapa?" Belum sempat Sandra menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba Harun menggengnya tanpa permisi lebih dulu. "Mas, ada apa ini? Turunkan aku," pinta Sandra memberontak dengan menggerakkan kakinya. "Set, diam," balas Harun merebahkan Sandra di ranjang. "Mas, kenapa?" ucapan Sandra lagi-lagi terpotong oleh Harun yang meletakkan jari telunjuknya di bibir. "Diam dan tidur," potong Harun seraya menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan tubuh Sandra. "Mas tapi Mak," Sandra melototkan matanya. "Sekali lagi bicara, awas saja," ancam. "Mas," panggil Sandra membuat Harun lagi-lagi siapnya namun Sandra memejamkan mata sambil menunjuk ke arah makan malam yang belum ia makan sama sekali. "Kita makan sama-sama," ajak Harun dibalas manggut-manggut oleh Sandra. Akhirnya Sandra dan Harun kembali beranjak mendekati sofa. Beruntung Sandra tak membawa banyak makanan sehingga mereka hanya perlu waktu sebentar untuk menghabiskannya. "Aku ke dapur dulu ya Mas," ucap Sandra berniat membersihkan bekas makan mereka. "Biar aku antar," ujar Harun dan akhirnya mereka pergi ke dapur sama-sama. Sambil berjalan Sandra sesekali melirik Harun yang biasa saja seperti tidak terjadi sesuatu, sedangkan dirinya sudah seperti cacing kena air garam, sangat kaku. "Tadi itu apa? Astaga, kenapa Mas Harun tampak biasa saja, sedangkan aku?" "Ag," batin Sandra gusar sendiri. "Ada apa? Apa kepalamu berkutu?" tanya Harun sekedar mencairkan suasana. Enggak," jawab Sandra menggigit bibirnya. "Jangan digigit, itu terlalu manis," bisik Harun membuat kedua mata Sandra terpejam erat. Setelah mencuci dan meletakkan piringnya di rak, Sandra dan Harun kembali ke kamar mereka. Di luar hujan deras sehingga garden basah semua karena lupa menutup jendela kamar mereka. "Ya ampun, besok aku harus menggantinya," desis Sandra seraya menarik pengunci jendela. "Tidurlah, aku masih ada pekerjaan," ucap Harun seraya duduk memangku laptopnya di sofa. "Mas, mau aku buatin kopi?" tanya Sandra. "Tidak usah, ini hanya sedikit," jawab Harun tanpa menatap Sandra dan fokus pada layar. "Baiklah, aku akan menemani kamu sampai selesai," tukas Sandra duduk di sebelah Harun yang manggut-manggut membiarkan istrinya menemaninya bekerja. "Apa benar kamu mencintaiku, Sandra?" tanya Harun menatap Sandra dengan tatapan sulit diartikan. Soal itu, aku tidak tahu," jawab Sandra gugup. "Kenapa?" tanya Harun lagi. "Aku ingin menjadi istri yang baik untukmu, tak pernah ingin melihatmu menderita dan aku hanya ingin kamu punya satu istri yaitu aku." "Apa itu cinta?" jawab Sandra di akhiri pertanyaan lagi. "Apa boleh jika aku kembali pada Isabel?" tanya Harun berniat menguji Sandra. Sandra terdiam, kepalanya tertunduk sampai Harun tak bisa melihatnya. "Kembalilah Mas," jawab Sandra terisak, ia menganggap ucapan Harun sungguh-sungguh. Sandra beranjak dari duduknya, ia berniat untuk tidur namun Harun menariknya ke dalam pelukannya. "Aku hanya bercanda," tukas Harun mengusap kepala Sandra dengan lembut.
Sandra mendongak menatap Harun, begitupun sebaliknya, pandangan mereka bertemu sehingga Sandra buru-buru mengalihkan pandangannya.